nawaitu sauma ghatin an adai fardhi sahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala Ramadan ya Ramadan Ramadan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua ibu. Bapak sama lagi. Kulo tambahan apa? Wekdal ngeten iki lek komunikasi tausiah ceramah ten tenagane rada lemes nggih. Jenengan kan ngoten. Buatan alhamdulillahirabbil alamin, pahalanya dan luar biasa. Bapaknya gimana? Semangat ya. Ingkang kau muliakan Bapak Abah Lanto sekeluarga dari Polsek Bonar, juga dari rekan-rekan Ustadz Ustadzah, juga dari rekan-rekan takmir masjid yang kerjasamanya luar biasa, juga dari jenengan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal ladzi akram. Shadallahu alaihi wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua diberikan kekuatan iman bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan pas, tanpa sadar, tanpa kita ngitung, tahu-tahu sudah besok malam nuzul Quran. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa kita ingati senantiasa istiqomah dalam bersholawat. Amin ya rabbal. Kula nyuwun wekdal boten ganggu 30 menit tapi jenengan mirengaken saged. Nggih, sanggup nggih? Jenengan mirengaken iki pun suatu amaliyah luar biasa di bulan Ramadan. Jenengan ngertos artinipun Ramadan? Ngertos sahur ya, biasanya Ramadan sahur, tak sahur Ramadan, ya. Ramadan niku awal dari kata dari secara nahwu ini. Niku artinya Ramadan. Ditambahin nur, Ramadannya akhirnya membakar, ngebom, membakar semua dosa-dosa kita. Jadi kalau misalkan itu kalau di Arab dulu, kalau kertas keluar itu saking panasnya bu, kobok, apa kobok. Nah, karena ditambah dengan nur, jadinya Ramadan, jadinya membakar dosa-dosa kita. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, yang Allah jaga kesuciannya, yang Allah berikan itu suatu keluasan buat hambanya, umat Muhammad, khusus umat Muhammad. Di khusus umat Muhammad, di mana di bulan Ramadan ini
ini semua dilipat gandakan, baik dari pahala kita, baik dari jenengan amaliah jenengan semua, baik segala sesuatu yang kita lakukan, Allah akan berikan lipat ganda. Nah, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu. Sedangkan sekarang kita bisa menghadapi bulan Ramadan ini, bisa melaksanakan bulan Ramadan ini pas tanpa ada halangan apapun, boten enten napa-napa, sehat walafiat, ibu-ibu ya sehat, bapak-bapak sehat, alhamdulillah. Mugi-mugi terus niki, ya. Nah, niki tujuannya apa? Tujuan puasa itu tujuannya apa, Bu? Golek swarga. Nggih, Bapak. Lek tujuannya ati ibadah golek swarga, niki jalan bilangan. Niki swarga niki goleki hamba Allah, nggih. Sing masuk dalam 4 golongan niki. Al jannatu mustaqati ila arba'ati nasari. Surga itu merindukan 4 golongan. Golongan pertama siapa? Talil Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bisa meletakkan Al-Quran pada posisinya, di mana di rumahnya bisa meletakkan Al-Quran sebagaimana kita pelajari penafsirannya, jelas semua. Karena di dalam Al-Quran ini ada beberapa sesuatu ilmiah yang sama sekali kita semua belum bisa memecahkan. Kok malah justru kebalikannya, mereka yang bukan non-muslim malah memecahkan itu orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi melajari Al-Quran mulai zaman dulu, dipelajari, diudek-udek sampai anglomek. Akhirnya apa? Akhirnya bisa menciptakan lampu. Sedangkan kita orang muslim seperti ini. Setidak-tidaknya kalau sekarang ini dengan besok adanya nuzul Quran, kalau kita ingin dicari surga, dirindukan surga, maka setidaknya mulai sekarang jagalah Al-Quran ini, baca Al-Quran ini meskipun cuma 1 ayat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'amalah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang apabila mempelajari Al-Quran dengan seksama, menafsirkan Al-Quran tidak ada istilah-istilah yang berbau fitnah dan ghibah. Belajar Al-Quran benar-benar sampai detailnya, kemudian wa'amalah, kemudian menyampaikan, mengamalkan. Amalan Al-Quran ini dijalankan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kalau kita sedih, awake susah, maca Al-Quran obat hati. Awake pengen njaluk niki maca Al-Quran obate awake dhewe. Bahkan Al-Quran ini kalau nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, Allah idza balagha taruk wa qila man rabbana annahu firaq. Manusia masuk di alam barzakh dalam kesendirian, siapa yang menemani mereka? Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Makanya kalau besok itu nuzul Quran, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada orang yang bisa menyentuh Al-Quran illal mutahharun, yaitu kecuali dia berwudu dulu. Jangan yang berwudu dengan sakit nyekel Al-Quran, membaca Al-Quran. Iki aturannya taklim muta'alimnya orang membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya yang kita pelajari sekarang bukan masalah apa, tetapi melestarikan. Bagaimana kita melestarikan Al-Quran. Banyak sekarang ini modernisasi yang terjadi sekarang ini bukan ditambah menambah akhlakul karimah pada generasi muda, enggak, tapi justru melemahkan pikiran-pikiran mereka. Gak karena ndak kini semua dikibas begitu saja. Anak muda sekarang, bahkan generasi yang selanjutnya, bagaimana kejadiannya? Sekarang menjadi al-walad soleh itu susah sekali. Menjadi anak yang soleh itu susah. Rata-rata unggul balik. Kenapa? Cak niki jenengan anak sak menika nek diceluk bapak ibu le. Jawabannya apa? Pasti ngelak. Alah bu yo bos. Alah saudara,
kadang-kadang dijawabnya mboten ngenakne ati, terutama oleh ibu-ibu. Ini artinya didikan anak sekarang modernisasi ini sudah meracuni pikiran-pikiran anak. Contohnya apa ngeten iki? Anak lagi operasi main HP. Tok handphone. Main apa? Game. Hayya sholat, dipanggil ke sholat masjid enggak bubres. Dikongkon ibu, ayo kita sholat jamaah. Cek toh, cek lagi asik, cek lagi sampai. Gini buatan, gini bang gini. Bapak ngomong, jangan dari masjid kalau kita ke jamaah. Cek toh bapak akan jopo. Bahasanya sudah betul bahasa. Atus kian wong basa melipis, basa sakit itu angel, golek wonten langka. Nah ini adalah merupakan bukti bahwa Al-Quran yang terjadi ini, bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini cuma sebagai pajangan buat kita semua, cuma sebagai dekorasi buat kita semua. Artinya apa? Wa amalahnya nggak ada, kita tidak bisa mengamalkannya. Sering terjadi Al-Quran di rumah, banyak ada Al-Quran dekorasi di rumah, ada baca Al-Quran, tapi berdebu semua. Yang kita jalankan adalah menjalankan amal Al-Quran ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nanti dirindukan surga, besar awal dia betul sampai suarga boleh ada, lek awal dia jaga Al-Quran. Walane kadang-kadang baca surat Al-Mulk tiap hari, Waqiah, Rahman. Nanti kalau kita meninggal, yang nemenin kita adalah Al-Quran ini. Itu jaminan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jamin mereka-mereka yang baca surat Al-Mulk, yang rajin istiqomah baca surat Rahman, surat Waqiah, Allah jamin nanti ketika masuk alam barzah, istiqomah dalam bacanya, ikhlas ridho karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia nanti menemani kita. Anak ini bu, bojone yang saleh, si ibu bojone sehingga ketika kita meninggal ditinggal. Apa dia gubres? Tidak gubres. Apa nungguin kubur kita? Tidak. Anak yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan, ketika kita masuk alam barzah ditinggal, kita kesendirian. Siapa yang menemani kita? Cuma 3 ini. Ila mana ibnu Adam, jika nanti anak Adam mati, putus semua perkara kecuali 3. Sedekah jariyah, jenengan sedekah. Au ilmu tafawi, ilmu yang bermanfaat, jenengan sampai ini meskipun 1 ayat sekali itu manta'ala Al-Quran wa amalah, meskipun 1 ayat yang sampaikan itu akan mengalir. Yang ketiga, al-walad soleh, itu adalah anak yang soleh yang mendoakan bapak ibu. Iku simpen putus. Lainnya ketika ditinggal 7 langkah, malaikat datang nanyain kita dengan yang dinamakan pertanyaan kubur, fitnah kubur. Ini yang pertama. Jadi uang yang memanfaatkan atau menggunakan Al-Quran sebaik mungkin kemudian diamalkan. Orang amalkan jangan nyampaikan tidak perlu, jangan mondok di sini tidak perlu. Dengan ngaji ini, kini teman tausiah majelis, aku tadi dapat 1 ayat tak sampaikan ke temanku. Itu sudah merupakan muamalah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa amalah. Sudah masuk dalam golongan hamba Allah seperti ini. Ini yang pertama. Dari itu. Yang kedua, wa hafidil lisan. Sing dirindukan surga itu surga merindukan orang yang bisa wa hafidil lisan, si iso jaga lisan. Awak dhewe iso jaga lisan ini katanya tidak tak bertulang, tapi justru membahayakan. Gara-gara lisan gibah sana gibah sini, fitnah sana fitnah sini. Padahal sudah disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun iblis ini bukan ada dari kita. Lek menungso niki loh Bu. Lek misalnya menungso kalau Gusti Allah disukani iki lho roh iblis ini awakmu iso ribuan iblis dalam kita. Ribuan gerogoti kita, ngajak kita. Untuk apa diajak apa? Diajak menanti di neraka, menjadi hamba Allah yang bisa menjaga lisannya. Golongan hamba Allah al-munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam khalidina fiha, di neraka jahannam selamanya.
selamanya di neraka jahanam. Kaya awake dhewe iki ngenten iki, aku ngrungokne tausiah iki, aku ngrungokne, tapi dalam hatinya tidak ridho, tidak ikhlas, maka Allah juga akan berikan suatu hal pahala seperti itu. Makanya di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah, ridho, kita ridho, Gusti Allah juga ridho. Jadi kalau babakan lisan ini kita lebih cenderung kita banyak berbuat dosa. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat dan hidayah ini, sering tanpa sadar kita kotori dengan lisan-lisan kita, pikiran-pikiran hati kita. Jangan sampai hati kita ini masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim wasamihim wa absarihim isyawah. Hati kita ditutup, pendengaran, penglihatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena awake dhewe selalu mengikuti segala apa ajakan-ajakan di dunia. Wal hafidhil lisan, jaga lisan. Fitnah kanan, fitnah kiri. Biasanya orang satu atau dua orang ketemu dengan dua orang lagi, mesti ngomongin pihak kelima. Itu mesti. Dak di majelis, dak dimanapun ketika orang itu ketemu satu sama dua, gak lagi gak berbuat, mesti ngomongin yang ketiga. 2, 4, 5 mesti ngomongin yang kelima. Ada yang enggak tapi 1001. Ini harus perlu kita jaga. Ramadan ini membakar dosa-dosa kita. Jangan sampai apa yang terjadi pada diri kita ini akan brutal begitu saja. Anarkisasi tumbuh dalam diri kita, tanpa sadar kita melakukan banyak dosa-dosa kita. Makanya jenengan ketika jenengan ruwete ngenten iki dalam majelis ini, masya Allah. Langkah jenengan dari rumah satu langkah sudah sama dengan pahalanya ibadah setahun. Awak ibadah nikmat setahun, sedino masih ditompa Gusti Allah. Ini sama dengan ibadah setahun. Pirang langkah sangat tinggi. Saking dijaminnya orang di dalam majelis ini, sampai Allah berikan siapa yang mati ketika berangkat sampai pulangnya dari majelis seperti ini, maka Allah akan golongkan mereka mati dalam keadaan mati syahid. Masya Allah, ini hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Makanya kalau kita di majelis, jaga lisan kita, wal hafidhil lisan, jaga lisan kita. Kita boleh ngomongin yang husnu aja, yang baik-baik aja kita omongin. Ini penting buat kita. Sering sekali, bahkan saya sering dengerin, wah baru di majelis udah ngomongin yang enggak, yang ini, yang itu. Ini harus kita cegah. Kita berusaha, kita hamba Allah yang banyak dosa, kita hamba Allah yang tidak bisa menjaga lisan kita. Nah sekarang ini kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Iya betul. Waleh bu, kesel. Pak kesel ya? Waleh ngomong-ngomong ini. Yang ketiga, tidak hanya dua aja yang ketiga, surga merindukan mereka siapa? Wal mut'inin ji'ad, orang yang memberikan makan pada mereka hamba Allah yang sedang lapar. Nih, buka puasa kesempatan bulan Ramadan, memberikan sebisa kita. Sebisa kita berikan, sebisa kita berikan, kalau bisa kita berikan bijak. Jadi berikan apa yang kita berikan. Sedekah diperbanyak apa yang kita berikan di bulan Ramadan. Meskipun itu dalam suatu hadis sampai Rasulullah itu mengumpamakan, sedekahlah kamu, perbanyak sedekah kamu, sebab meskipun itu cuma setengah kurma. Sampai hadisnya begini. Saking pentingnya sedekah, memberikan makan mereka orang yang sedang lapar. Tidak peduli itu masih kaya, kalau sedang lapar, apalagi dia sedang mau buka puasa, kita kasih. Ini penting sekali. Dan rata-rata pada dasarnya orang itu sering kalau disuruh sedekah mikir, apalagi di bulan Ramadan mikir. Kalau menuruti kita
kebutuhan apa yang ada di dunia ini sifatnya fata morgana, disebutkan dalam Al-Quran. Sudah jangan sampai kita mencintai harta yang berlebihan. Wa innahu lil hubbil khairi la syadid. Jangan sampai kita mencintai harta di dunia ini secara berlebihan. Bondo nek donya mati orang digawa, tapi amaliyah mati digawa. Kita kok nek apa perlu semakin banyak harta yang kita punya, semakin kita tidak bisa pegang amanah, maka semakin lama hisab kita nanti bisa hisab ini. Kamu dulu tak kasih harta ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ditanyain. Beruntunglah mereka yang hartanya nggak begitu banyak. Mungkin yang ditanya cara kisahnya juga sedikit. Maka putusnya daripada harta yang ditanyain nanti, kalau ditanya putusnya di mana? Di sedekah. Dulu kamu tak beri harta ini untuk apa? Uang 1 juta, ya Allah saya berikan ini. Uang yang 500 tak masukkan ke sedekah. Selesai pertanyaannya, harus disedekahkan. Tapi kalau nggak disedekahkan, ini nanti akan diurus terus. Untuk segala sesuatu yang kebaikan. Ini ada suatu cerita. Dulu itu dalam suatu hadis disebutkan di cerita ini, Abu Bakar ini sedekahnya luar biasa. Mungkin semua disedekahkan. Lah, rupanya Abu Bakar ini berlomba-lomba tanpa sadar disorotin oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun juga itu sedekah. Abu Bakar sedekah, Umar bin Khattab sedekah, Abu Bakar sedekah, Umar bin Khattab sedekah lagi. Sampai Abu Bakar ini ruang tamu itu pun tidak ada kursinya, disedekahin. Rupanya ini kedengeran sampai ke telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah Abu Bakar, singkat cerita dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar, apa benar hartamu kamu sedekahkan semuanya? Abu Bakar cuma diam aja. Pertama, ditanya kedua kali oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, benarkah hartamu kamu sedekahkan semua? Diam. Ketika ditanya Rasulullah yang ketiga kalinya, ditanya Abu Bakar jawab, ya Rasulullah, memang benar semua hartaku sedekahkan. Rasulullah nanya ke Abu Bakar, terus sekarang apa yang kau punya? Hai Abu Bakar, intan malam apa yang kau punya sekarang Abu Bakar? Abu Bakar langsung apa yang jawab Abu Bakar menggetarkan baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa sekarang, tapi yang kupunya Allah wa anta ya Rasulullah. Langsung Rasulullah peluk si Abu Bakar ini sambil membisikkan telinganya, anta ma'afil jannah, kamu akan di surga nanti. Pesan. Coba kalau kita seperti itu bagaimana? Mungkin kalau kita sampai ulang tamu gak ada kursinya diseplak sama bapaknya ibunya kayak gitu. Wah, kamu kurang ajar buat ruang tamu gak ada angkot. Tetapi yang kita setidak-tidaknya kita bisa mengambil nilai ini, bahwa begitu pentingnya di dalam kita sedekah. Sampai dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, instan diru rizqa misudaqati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Sedekah diperbanyak, rezeki tambah banyak. Ini penting bagi itu tadi. Yang ketiga, ketika kita dirindukan surga, wal mu'min syi'an, yaitu orang yang memberi makan kepada mereka yang sedang lapar. Yang keempat, yang terakhir, siapa al-jannatul mustaqbil arba'atin nasr, siapa yang dirindukan surga yang terakhir, yaitu wal-sha'imina fi syiyam Ramadan, wal-sha'imina fi syiyam Ramadan, orang yang melaksanakan khusyuk ikhlas menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Kayak kita ini, beruntunglah kita yang bisa sampai sekarang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Karena apapun bentuknya, ibadah bulan Ramadan ini langka, jarang kalau kita tidak bisa atau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yakin. Kadang-kadang sebelum ibadah bulan Ramadan masuk, banyak orang dipanggil oleh Allah meninggal.
Kadang-kadang dalam pertengahan ibadah puasa Ramadan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Kita nggak tahu umur kita. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil, nggak tahu. Yang tahu kita hanyalah kita menjalankan ibadah semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Apalagi nanti sebentar setelah nuzul Quran malam 21, mari kita istiqamah, mari kita fokuskan diri kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak Bu. Malam selikur, walikur, telulikur, ojo napa nih kali hari ini. Syukuran ini malam 17 Muhammad digedeni istiqamah. Boleh itu dijalankan, bagus sekali. Namun jangan sampai meninggalkan daripada istiqamah atau tawadhu atau munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira malam itu rajin nggak ke masjid begini? Insyaallah ya. Kalau bisa Al-Ikhlas ini, kalau bisa uangnya jam 2 nih, uang bodak istiqamah sholat tahajud kan nanti ada di imamnya. Jenengan datang cuma 21, 23 malam Lailatul Qadar pun datang tok bisa ibadah dan juru masjid tunggu kok ngenten betul itu selain kasarane kok ustaz ngancani jelek mboten. Sangat teko terus nek nunggu tok ngene. Niku pahalane masyaallah luar biasa. Jenengan bukan nyamannya hati, tentremnya hati, munajate hati niku mungkin pas awak dhewe nopo Lailatul Qadar Bu, Masya Allah Bu, nangis tadi. Nangis bukan karena nangis hilang sepion mobilnya, hilang bondone, boten. Nangis karena awak dhewe pakaian dosa. Nopo wong lanang umure karo ibu-ibu ora dadang, wong wedok iku umure dawa wong wedok timbang wong lanang. Nopo wong wedok sampe diberi kesempatan tobat. Ayatnya putih, dalilnya putih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Kok tobat ade? Ya ibu kadang-kadang lek wis keluarga yang ngoten niku bojone digemet asam keluarga. Wis mangan Bu, wis mangan Pak. Alah kok dan cukup nang ora tak dilatih di barang niku. Awak dhewe niku Bu, terutama ibu-ibu ngadeni wong lanang niku pun surga. Suwargane awake dhewe, suwargane wong wedok niku gampang. Wong lanang ngajeni wong lanang niku pun swarga. Bolane mangke wong wedok iku gak iso mlebu neraka dhisik nek wong ijen wong lanang Bu. Mboten saged ditikon dhisik kok iki ibu si Fuad ini, ibu ini kok masuk neraka. Sik. Iki biyen imame sapa? Imame Pak iki. Pak imame Pak Joko misalkan. Ditekoni Pak Joko. Iki piye iki biyen bojomu iso wani iki piye? Apa pernah bojomu ajari salat masuk nek Al-Ikhlas istiqamah naunani kodrat? Boten Gusti Allah, kula supe. Lah baru. Lah niku sing ditekoni wong lanang dhisik. Mulane niku wong wedok nek ditinggal wong lanang, mesra punya anak namanya anak ya. Itu perlu diperhatikan. Kenapa Al-Quran menjelaskan prioritas pada anak yatim? Karena mereka anak-anak yatim piatu ini kehilangan imam Bu, gak ada imamnya. Mereka ini butuh tuntunan. Bapaknya sudah gak ada, meninggalkannya. Padahal mereka butuh untuk dibina, dididik. Makanya jangan memberikan santunan pada anak yatim, Masya Allah. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Surga di depan kita. Tetes niku. Jadi apapun yang kita lakukan, monggo. Di dalam 4 ajaran mustaqil al nasari, mari kita sama-sama berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Atas kemauan usyikun wa nafsi bittaqwa. Jika ada salahnya atau kurangnya dalam saya menyampaikan secara pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu. Saya akhiri sekian. Usyikun wa nafsi bittaqwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa tausiah saking panjenenganipun Al Ustaz Arif